Halo anak-anak, kita bertemu lagi di pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini masih akan melanjutkan tentang gaya. Pada pertemuan yang lalu, Ibu sudah sampaikan, ketika kamu menarik atau mendorong benda, itu artinya kamu sedang melakukan gaya. Dan gaya ada berbagai jenis. Ada gaya otot, gaya listrik, itu yang sudah dibahas pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, hari ini kita akan membahas dua lagi gaya, yaitu pertama gaya gravitasi bumi dan gaya magnet. Ya, kita masuk yang pertama yaitu gaya gravitasi bumi. Jadi awal mula orang-orang memikirkan tentang gaya gravitasi bumi itu adalah ketika seorang peneliti ilmuwan fisika namanya Isaac Newton. Isaac Newton ini diceritakan sedang duduk di bawah sebuah pohon apel. Lalu ketika sedang asik menulis, tiba-tiba ada sebuah apel yang jatuh di sampingnya. Ketika apel itu jatuh, loh, dia jadi pikir, ini apel kenapa ya? Kalau jatuh, dia ke bawah. Kenapa dia tidak jatuh ke atas? Dia pikir. Dia tanyakan juga kepada orang-orang di sekelilingnya. Tapi tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab pertanyaannya. Akhirnya dia mulai meneliti, mulai memikirkan, dan akhirnya dia menemukanlah bahwa bumi itu sebenarnya mempunyai gaya untuk menarik benda-benda itu ke bawah. Dan dia mulai menamakan gaya itu sebagai gaya gravitasi bumi. Jadi gaya gravitasi bumi adalah gerak benda untuk menuju pusat bumi. Jadi tidak peduli seberapa tingginya kamu melempar bola, pasti di suatu tempat dia akan jatuh lagi ke bawah. Pasti. Kenapa? Karena bumi kita, pusat bumi kita itu menarik benda sampai ke bawah. Nah, sebenarnya anak-anak tidak hanya bumi saja yang memiliki gravitasi, tapi semua benda yang memiliki massa atau yang memiliki berat itu pasti menarik atau memiliki gaya gravitasi, kecenderungan untuk menarik. Nah, tapi semakin besar benda itu, semakin berat benda itu, maka dia akan memiliki gravitasi yang semakin besar. Ini Ibu contohnya ya. Ini adalah gambar matahari. Matahari itu punya gravitasi ya, namanya gaya gravitasi matahari. Bulan juga punya gaya gravitasi, namanya gaya gravitasi bulan. Dan juga bumi, atau kita biasa kenal gravitasi bumi. Ini tiga benda ini memiliki massa, memiliki berat. Oleh sebab itu, benda-benda ini menarik benda yang lain. Loh, Bu, saya nggak pernah tuh terasa seperti ditarik matahari. Iya, kamu tidak terasa, tapi sebenarnya bumi kita itu ditarik oleh matahari. Tidak hanya bumi ya, ini lihat ya. Ini matahari, ini planet-planet, Merkurius, Venus, bumi, Mars, dan seterusnya. Ini semua adalah benda-benda yang beratnya jauh lebih kecil daripada matahari. Maka benda-benda ini ditarik oleh matahari. Cara matahari menariknya adalah dengan membuat benda ini, bumi misalnya ya, bumi akan mengelilingi matahari, memutari matahari selama 365 hari atau 1 tahun. Jadi anak-anak, sebenarnya ketika kamu merayakan tahun baru, misalnya kita masuk ke tahun 2020, itu kita sedang merayakan 1 kali bumi memutari matahari. Nih, mereka punya lintasan semuanya. Merkurius mengelilingi matahari, Venus mengelilingi matahari, dan bumi kita juga mengelilingi matahari. Kenapa? Karena matahari memiliki gaya gravitasi untuk menarik benda lain, sehingga bumi juga tertarik kepada matahari. Dan akhirnya kita mengelilingi matahari. Ya, ingat ya, semua benda yang memiliki berat pasti menarik benda yang lain. Nah, sama. Lihat ini anak-anak. Ini gambar sebelahnya ya. Ini ada bumi dan juga ada bulan. Bulan itu mengelilingi bumi selama 29 hari, kira-kira 29 hari atau 1 bulan ya. Bulan itu punya massa atau berat yang lebih kecil daripada bumi. Maka bulan itu mengelilingi bumi. Setiap bulan satu putaran, setiap bulan satu putaran. Dan sebenarnya kita di permukaan bumi kita juga merasakan gaya tariknya matahari, gaya tariknya bulan. Jadi ketika bulan itu berputar,
dan di daerah itu ada air laut. Nah, air laut itu sebenarnya juga tertarik dengan bulan. Jadi kalau kamu pernah kenal istilah pasang surut air laut. Pasang itu artinya air lautnya meninggi, surut artinya air lautnya lebih rendah begitu ya kalau dilihat dari pinggir pantai. Nah, itu pasang surut air laut itu disebabkan oleh gaya gravitasi bulan. Jadi bulan juga sebenarnya menarik. Tapi karena bulan lebih kecil, jadi dia kalah dengan gaya gravitasinya bumi. Maka bumi itu yang menarik bulan, sehingga bulan itu berkeliling memutari bumi. Itu kira-kira fenomena tentang gravitasi. Ya, ini ukuran planet Ibu beritahu, semakin besar, semakin berat suatu benda, maka dia akan punya gaya tarik yang lebih besar. Nah, ini coba, ini planet-planet ya. Ini ada matahari, ada bumi, ada Saturnus, ada Jupiter. Coba anak-anak lihat. Dari benda-benda langit ini, kira-kira yang mana ya yang punya gaya gravitasi paling besar? Ya, itu adalah matahari ya, terlihat dari gambarnya karena dia punya massa yang lebih besar, maka dia yang punya gravitasi lebih besar. Oke, kalau misalnya nih tidak ada gaya gravitasi, maka apa yang akan terjadi? Nah, kira-kira ini yang terjadi ya. Bunda yang ada di bumi bisa terbang-terbang. Nih lihat ya, kalau misalkan tidak ada gravitasi, tidak ada benda yang menuju ke bawah, kamu mau masak juga susah. Coba kamu bayangkan kamu sedang belajar saat ini terus tidak ada gravitasi. Maka apa yang terjadi? Mungkin handphone kamu akan melayang, laptop kamu akan melayang, dan kamu tidak bisa fokus untuk belajar. Itulah kalau tidak ada gaya gravitasi. Jadi, gaya gravitasi itu berfungsi, pertama, benda di bumi tidak akan terlempar keluar angkasa. Jadi benda-benda akan tetap pada tempatnya. Yang kedua, air juga akan tetap pada tempatnya, berkumpul di misalnya lautan, di sungai. Kamu bisa bayangkan kalau tidak ada gravitasi, air itu bisa melayang-layang. Kamu sambil jalan sambil bisa lihat air melayang-layang kalau tidak ada gravitasi. Lalu yang ketiga, gas atau udara itu jadi tertahan di atmosfer bumi. Jadi gas tidak akan melayang keluar dari bumi tapi akan tetap ada di dalam bumi karena adanya gaya gravitasi. Dan keempat, manusia jadi bisa berjalan di permukaan tanah. Pada zaman modern ini, manusia juga memanfaatkan gaya gravitasi bumi. Yang pertama adalah satelit. Anak-anak, ini gambar satelit ya. Ini gambar bumi, ini satelit. Satelit itu adalah semacam alat teknologi yang dilepas keluar angkasa. Nah, tapi dia tidak akan pergi-pergi kemanapun. Jadi satelit ini punya namanya koordinat, punya suatu tempat di mana dia akan terus ada di situ dan tidak akan pergi kemana-mana. Kenapa satelit bisa tetap ada di tempatnya? Satelit bisa tetap ada di tempatnya karena adanya gaya gravitasi dari bumi yang menarik satelit sehingga satelit tidak akan pergi kemana-mana. Sama seperti bumi yang menarik bulan sehingga bulan akan terus mengitari bumi. Dan ini juga satelit akan terus ada di tempatnya karena tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Dan kamu tahu ya, satelit itu sangat penting sekali. Ini kamu dan ibu bisa melakukan pembelajaran jarak jauh itu karena apa? Karena ada satelit, ada internet. Internet yang kita gunakan itu harus terhubung melalui satelit. Satelit-satelit yang ada di luar angkasa. Nah, oleh sebab itu penting supaya satelit itu tetap ada di sana dan itulah pentingnya gaya gravitasi. Lalu manfaat yang kedua ini orang bukan bermain ya, berolahraga. Kalau kamu pernah tahu ini olahraga yang parasut ya. Nah, itu juga memanfaatkan gaya gravitasi bumi yang menarik bumi ke bawah. Ini sama ya, dia parasut. Kalau tidak ada gaya gravitasi bumi, apa yang terjadi dengan ini? Para atlet ini dia akan terbang-terbang di luar angkasa ya, tidak kembali ke bumi. Oke, itu tentang gaya gravitasi. Yang kedua, gaya magnet. Jadi anak-anak, ceritanya gaya magnet dulu, pertama kali magnet ditemukan di sebuah kota di daerah Turki namanya Magnesia. Katanya, menurut cerita, jadi orang itu pergi lalu menemukan batu hitam. Nah, anehnya batu hitam ini bisa melekat pada benda-benda logam, besi, lengket.
lalu benda-benda logam yang lain